Assalamualaikum Sampurasun pemirsa Juara. Saya Ridwan Kamil, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menceritakan isi hati, isi kepala saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin yang mengurusi segala urusan. Dari urusan ekonomi, dari urusan perjodohan, dari urusan ngurusi orang hidup, orang mati, ngurusin sajadah, haram jadah, semua memang menjadi urusan pemimpin. Untuk memudahkan bagaimana isi kepala saya tetap tenang, tetap sistematis, saya akan lakukan yang namanya mind mapping. Mari kita saksikan. Ya, saya akan ceritakan ya. Yang namanya pemimpin itu diukurnya cukup oleh dua saja. Satu, personalitinya atau kepribadiannya. Yang kedua adalah daya transformasinya atau kerjanya. Ya, jadi saya mencoba menyeimbangkan antara dua nilai ini ya. Ya, dia harus ramah, harus merakyat, misalkan kan. Kemudian amanah dan lain sebagainya kira-kira. Nah, daya transformasi inilah yang menjadi kerja ya. Dalam konsep saya kita sebut dengan Jabar Juara. Kenapa juara ini penting? Karena kalau diomongin pelan jadi doa. Kalau diteriakan bikin semangat, makanya Jabar Juara di PON Papua. Tapi kalau pelan-pelan, ya Allah mudah-mudahan Jabar Juara, biasanya jadi doa yang dikabulkan. Ukuran negara modern biasanya ada tiga. Satu, sumber daya manusianya, ya. Kedua adalah ekonominya dan infrastruktur, kan begitu ya. Yang ketiga, mengukurnya itu adalah reformasi birokrasi yang konsisten. Ya. Nah, SDM ini ada alat ukurnya, namanya IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Dia mengukur pada pendidikan. Oke. Dia mengukur pada indeks kesehatan dan dia mengukur pada indeks daya beli atau ekonomi yang nanti kita sambungkan. 2045 itu adalah Indonesia diprediksi menjadi negara adidaya, ranking 4 dunia lah kira-kira begitu. Kemudian ada 3 disrupsi yang membuat kita harus siap-siap. Nama disrupsinya adalah pandemi. Gara-gara pandemi hidup kita berubah, kita harus adaptif. Kemudian ada yang namanya disrupsi digital atau 4.0. Itu juga mengubah gaya hidup dan cara hidup kita. Yang ketiganya adalah disrupsi global warming ya, yang membuat kita harus bersiap dengan ekonomi baru namanya ekonomi hijau. Oleh karena itu, pendidikan di Jawa Barat harus mampu merespon yang namanya 3 disrupsi tadi. Makanya di Jawa Barat pendidikannya kita ada pendidikan berbasis 4.0, ada SMK Shopee, SMK Hyundai gitu ya, SMK yang berbasis industri. Kemudian kita ada pendidikan Jabar Masagi. Jabar Masagi itu anak Jawa Barat harus punya 4 kualitas. Fisiknya sehat, tidak boleh stunting, otaknya pintar alias IQ-nya tinggi, akhlaknya baik, dan dia rajin ibadah atau SQ. Ya, ini namanya pendidikan karakter. Kemudian SPP sudah digratiskan di zaman saya, alhamdulillah. Kemudian di kesehatan kita sedang menuju zero stunting. Nah, kemudian daya beli ini UMKM menjadi andalan karena 90% ekonomi Jawa Barat ada di UMKM. Ya. Nah, di ekonomi infrastruktur kita ada 7 ekonomi. Yang pertama adalah Jawa Barat juara terus investasi, makanya sama saya sekarang Jabar nggak boleh lagi juara Indonesia, harus juara ASEAN.
Yang kedua adalah ekonomi pangan, ya. Ekonomi pangan ini ketahuan selama COVID ternyata tumbuhnya tinggi. Yang ketiga adalah ekonomi kesehatan, ya. Kita kurang banyak, rumah sakit masih kurang, klinik masih kurang, dan lain-lain. Kemudian ada ekonomi digital, ya. Bisa terangkan lagi. Kemudian ada ekonomi yang namanya ekonomi 4.0. Kemudian ada ekonomi hijau, green economy, yang membangun solar panel terbesar se-ASEAN di atas danau itu di Jawa Barat. Kita membangun geotermal, membangun listrik tenaga angin, sampah kota jadi listrik juga kita lakukan itu. Tahukah Anda bahwa Jawa Barat punya lebih dari 400 air terjun, ya. Jadi Jawa Barat dengan penduduk 50 juta, hobinya healing, kita healing itu membuat ekonomi pariwisata luar biasa. Nah, kemudian dari sisi birokrasi, kita sudah terapkan birokrasi 4.0, ya. Jadi Jawa Barat sekarang kita gunakan artificial intelligence dalam membangun karir. Nggak ada lagi jual beli jabatan, karena tiap hari PNS di Jawa Barat itu dinilai oleh atasannya, kolega sampingnya, dan bawahannya. Nah, hasil evaluasinya jadi big data oleh komputer, sehingga saat saya butuh mengisi lowongan, maka komputer akan nominasi orang-orang yang terbaik dari hasil evaluasi. Kemudian juga dari sisi birokrasi, kita terapkan namanya birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis itu, jangan mengira yang ngurusin Jawa Barat hanya PNS, itu is old school, itu keliru. Sekarang semua diajak oleh kita. Gubernur punya penasehat, kepala dinas punya penasehat, dari akademisi, bisnis, komunitas, kan. Kemudian kita mendirikan namanya Jabar Digital Service, anak-anak muda yang hobinya bikin aplikasi seperti Picobar yang bikin juara waktu COVID. Satu masalah, satu aplikasi, 1000 masalah, 1000 aplikasi. Kita bikin namanya Jabar Quick Response misalkan, untuk menolong kemanusiaan dalam rentang 24 jam. Itu juga bagian dari dinamis, mengajak orang non PNS bergabung di sini. Ada kemudian Jabar Saber Hoax, ya. Itu juga contoh bahwa membangun Jawa Barat harus berbasis kolaborasi dan inovasi. Dunia digital ini kita bikin Digital West Java, ya, yang sifatnya inklusif. Jadi nggak hanya buat orang kota, tapi juga ada namanya kita sebut desa digital, ya. Ini menang Award Asia Pasifik di tahun 2020. Siapa bilang urusan digital hanya buat komunikasi dan jual beli? Di Jawa Barat, digital dipakai sebagai alat produksi. Ngasih makan lele pakai HP, ngasih makan ayam pakai IoT HP, menyiram tanaman pakai IoT. Itu tren baru. Maka di desa digital ini sudah jadi alat produksi, ya. Kemudian di balai desanya kita pasang laptop sehingga mereka bisa jual beli, ya. Kemudian juga kita lahirkan namanya petani milenial. Syaratnya ahli digital tapi jadi petani, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah, itulah respon-respon Jabar Juara, ya, yang menurut kita menjadi ciri khas Jawa Barat sekarang. Terakhir dari saya, Jabar itu visinya adalah juara lahir batin, kan? Sekarang urusan batinnya, kita ada program satu desa satu hafiz, ya, yang kita sebut dengan Sadesha. Kita ada kredit berbasis rumah ibadah. Jadi kaum duafa bisa ke masjid kalau dia muslim, ke gereja kalau dia Kristen, ke pura kalau dia Hindu, pulang ibadah dapat bantuan. Nah, itu namanya kredit mesra dari Pemprov Jawa Barat. Kemudian kita ada program digital dakwah, supaya orang dikasih nasihat tidak hanya selalu tatap muka, tapi jutaan lewat YouTube kayak sekarang. Kemudian kita ada program OPOP, One Pesantren, One Product, kira-kira begitu, ya. Sehingga pesantren bisa mandiri. Kemudian kita ada program English for Ulama, melatih bahasa Inggris pada ulama muda. Lulusannya kita kirim ke Eropa, jadi duta besar Jawa Barat dalam dialog antara Barat dan Islam misalkan. Nah, semua ini ada dalam spirit yang namanya kolaborasi, gitu ya. Tidak mungkin kita membangun dunia ini sendirian, kita harus membangun dunia bersama-sama,
dan juga dalam spirit yang namanya inovasi. Ingat Jawa Barat, ingat inovasi. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi. Merespon apa? Pandemi, revolusi digital, global warming, dan menuju apa? Menuju 2045 sebagai negara adidaya. Saya kira itu ya memang rumit, makanya saya tuliskan dalam bentuk yang namanya mind mapping. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan kita bahas ya, topik-topiknya menarik supaya lebih spesifik dan sama-sama kita saling menginspirasi. Nah, demikianlah pemirsa Juara, ini coretan-coretan saya. Saya tutup dengan pantun ya. Tanah air yang bermartabat, berdiri gagah sebuah bendera. Semoga coretan ini bermanfaat untuk jadikan Indonesia juara.